Saya guru MA Terpadu Mishkat Al-Anwar, Pondok Pesantren Aqobah 4 Jombang, beliau juga penyuluh anti korupsi pertama ACLC KPK, kemudian juga menjadi anggota Jatim PAK, Jawa Timur Penyuluh Anti Korupsi, beliau juga menjadi anggota FP Aksi GTK Madrasah, Forum Penyuluh Anti Korupsi GTK Madrasah, dan juga pelatih pramuka Kuarjar Jombang. Ibu Riza Fitrianingsih, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ninda. Pagi juga, apa kabar, sehat? Alhamdulillah Lama sehat. ketemu saya. Iya, kedua kalinya ini Pak ya. Alhamdulillah, Iya, kesempatan kembali untuk bertemu dengan panjenengan. Terima kasih iya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, iya, Bu sama-sama. Riza. Dan tentu saja nanti kita akan obrolkan tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa SMA dan MA gitu ya. Iya, SMA, MA satu at- sederajat gitu nggih, kan. Satu sandi linting linian nggih, gitu ya Pak. nggih, sederajat. Saya lebih suka panggil Mbak Guru aja deh, Mbak. Iya, kakak guru juga boleh. Kak Guru ini. Iya, Kak Riza. masih Kak imut-imut. Riza. Iya kan memang Iya, kalau pembina pramuka panggilannya Kak. kakak, iya. Kak Riza Ya, Fitri, gabungan ya. jadi kakak guru. Kakak guru. Iya, Oke. Kak Riza juga sekarang sebagai anggota Paksi, penyuluh anti anti korupsi. korupsi Jombang gitu ya. Iya, Jombang. Makanya, Baru kemarin di SK-kan oleh Bapak Bupati yang baru ini, Oh, Pak Warsubi. begitu. Iya, bersama teman-teman anggotanya ada 7, Berapa? kurang lebih 7 orang 7 di orang Kabupaten penyuluh Jombang. anti Iya, korupsi. iya. Biasanya kan Tambah 1 lagi, iya, oh 8, nggih. 8. Iya, Oke, itu iya. untuk masa abdi Masa abdi berapa selama 5 tahun. 5 tahun. 3 tahun, 3 tahun Oh, 3 ya, tahun. nggih. Berarti 2005 Sebelumnya, sampai nggih. dengan 2028 begitu. Iya, 2008. Oke, penyuluh anti korupsi. Iya, Berarti gimana ya, penyuluh anti korupsi berarti tugasnya bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, yuk kita anti korupsi ya, iya, menanamkan nilai-nilai anti korupsi. menyemarakkan, nggih. Oke, nah sesuai dengan tema kita hari ini, apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh Kariza sendiri dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak siswa SMA? Iya. Baik, terima kasih Mbak Ninda. Untuk tantangannya sebenarnya sih yang paling umum itu kalau kita mengatakan korupsi itu kemungkinan para pelajar ya baik dari SD sampai SMA pun sudah tahu istilah korupsi itu sudah familiar tadi nggih, sudah nggak asing lagi, bahkan menjadi makanan sehari-hari, menjadi relevansi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Makanya terkadang kalau kita membahas tentang korupsi itu suatu hal yang tidak mengejutkan. Jadi itu sudah biasa. Korupsi itu pandangan mereka atau para pelajar itu korupsi itu hanya ada di kalangan pejabat atau oknum-oknum politikus ya, politisi yang ada di atas mereka. Jadi mereka menganggap pelajar atau sebagai siswa itu ya itu tidak ada kaitannya dengan kami. Jadi hal itu menyepelekan lah, mengesampingkan istilah korupsi itu sendiri. Jadi ya itu tadi karena sudah menjadi kebiasaan, jadi mereka tidak bisa memilah, bahkan suatu hal yang salah pun juga hal yang wajar atau menjadi budaya bagi mereka. Seperti itu, Mbak. Saya bilang bahwa anak-anak itu sudah benar-benar familiar dengan istilah korupsi karena di media sosial itu begitu banyak konten-konten yang menyampaikan materi-materi tentang korupsi, kasus korupsi. Iya. Dalam tanda kutip kasus korupsi yang terjadi di negeri ini terutama. Iya. Sehingga mereka secara otomatis konsumsinya juga termasuk hal-hal seperti itu. Iya. Tapi faktanya yang disampaikan oleh Kariza bahwa mereka tidak sadar padahal yang namanya korupsi itu juga beresiko terjadi di mereka, kehidupan nanti. di kehidupan mereka sekarang. Iya, sekarang. Iya nggak sih? Iya. Nggak harus nunggu nanti, tapi di Iya. kehidupan mereka sekarang, di kehidupan anak-anak sekarang. Iya. Gitu. Itu sampai saat ini mereka masih belum begitu sadar sepenuhnya. Belum. Apa ya? Kalau Indikatornya? saya cek dari sosmed ya biasanya TikTok, kasus-kasus yang saat ini marak itu
apa ya istilahnya itu, penggelapan dana OSIS. Bukan penggelapan sih ya, kasus pendanaan OSIS itu juga sangat rentan karena mereka OSIS kalau kaitannya dengan bendahara OSIS atau keuangan dari OSIS itu kan keuangan yang sifatnya tidak banyak. Jadi anak kalau menginginkan korupsi uang OSIS itu sedikit, tidak kayak mencuri kas negara. Kas kelas kan hanya berapa sih, Mbak ya? Nggak ada, paling ratusan juga nggak sampai nggak sampai ratusan ribu. Jadi menyepelekan hal yang sederhana seperti itu juga justru itu sebagai awal tindak korupsi bagi mereka nanti kelak untuk mencari peluang yang lebih besar, peluang korupsinya yang lebih besar karena dia sudah melatih dari dini itu yaitu tadi menyepelekan hal-hal yang sederhana kaitannya dengan keuangan. Terus kaitannya dengan sikap, tidak hanya hubungan dengan uang, juga sikap misalkan hal menyontek. Nah itu juga budaya di sekolah gitu. Jadi saya kira juga nggak di SMA MA, dari bawah juga sama. Saya lihat jawaban teman saya, kalau saya tanya dengan anak saya yang TK juga seperti, saya lihat jawaban itu sama saja, tidak boleh, harus berpikir sendiri dan sebagainya. Itu juga budaya yang kurang baik, bahkan harus dipotong sejak dini, Mbak. Makanya itu menyontek, berbohong, meskipun dalam hal kebaikan itu pun juga harus dipotong, tidak boleh dibudayakan lebih lanjut lagi seperti itu. Tapi faktanya masih banyak yang melakukan itu, ya. Kariza. Iya masih. Tapi ya setidaknya setiap guru pasti akan mengingatkan temannya, siswanya maksud saya, siswanya, dan sesama teman guru juga saling mengingatkan. Nanti tolong, misalkan kalau pengawas ujian biasanya kan ada sosialisasi guru, larangan-larangan, terutama anak tidak boleh mencontek, tidak boleh membawa suatu apapun selain lembar ujiannya dan sebagainya. Tetap ada sosialisasi di awal pengawasan atau penjagaan ujian itu. Jadi di ruangan juga seperti itu. Jadi tetap ada budaya untuk pengawasan supaya anak-anak itu tidak, misalkan kalau dia hilaf mencontek, dia segera kembali ke jalan yang benar, seperti itu. Oke. Jadi ada peran yang sangat besar yang dilakukan oleh guru, termasuk juga manajemen yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Jadi aturan regulasi yang ada di sekolah itu kaitannya dengan meminimalisir bibit-bibit korupsi seperti itu tadi. Untuk yang aturannya sih itu dari pendidikan anti korupsi itu sendiri, Mbak Ninda, itu di sekolah sebenarnya sudah masuk di dalam kurikulum, baik itu secara insersi dengan mata pelajaran lain atau masuk di pelajaran misalkan PPKN. Nah PPKN itu juga kan kaitannya kewarganegaraan, itu kan juga hubungannya dengan ada pendidikan anti korupsinya, atau di pendidikan agama Islam atau agama PAI itu, atau agama yang non Islam, non Muslim juga ada. Itu juga ada diinsersikan, dimasukkan nilai-nilai anti korupsi. Tapi kembali lagi secara realitanya pembelajaran anti korupsi itu kebanyakan hanya konsep istilahnya menghafal saja, Mbak. Jadi kayak hafalan seperti kayak PPKN ya. Kebanyakan menghafal pasal-pasal. Jangankan pasal-pasal, yang pembukaan UD itu juga hafalan. Jadi penanaman nilai-nilai yang ada di pembukaan UD itu realitanya belum maksimal sesuai dengan konsep apa yang ada di pembukaan UD. Apalagi aturan-aturan korupsi, pasal-pasal tentang korupsi, tindakannya apa saja, kemudian hukumannya bagaimana, itu juga hafalan. Jadi terkadang itu kurangnya di kata-kata gitu aja, nggak masuk di konsep pola pikir. Iya, belum ada penilaian, penanaman karakter kepada siswanya itu. Jadi praktiknya itu masih kurang maksimal seperti itu. Jadi hanya sekedar hafalan, pemahaman secara konseptual saja. Seperti itu. Apakah ini terjadi di hampir semua sekolah yang ada? Ya, saya juga di sini guru dari Madrasah Aliyah juga, dan
pernah juga ketika perkumpulan MGMP guru mata pelajaran itu juga ya sama, kasusnya hampir sama. Jadi 90% kasus tindak korupsi yang kaitannya dengan siswa kami semua itu sama, yaitu kebanyakan itu tadi kaitannya dengan mencontek dan berbohong. Nah, dua sikap ini yang masih membudidaya di sekolah masing-masing itu, hampir semua sekolah. Mencontek dan berbohong. Berbohong. Ini berarti kan akarnya adalah tingkat kejujuran yang masih belum Iya. tinggi. Pemahaman dari anti korupsi itu sendiri masih minim. Kemudian kurangnya sistem di sekolah juga. Jadi ada kurangnya sistem, kemudian integritas di sekolah itu juga kurang. Oleh karena itu, jadi siswa itu juga istilahnya daya dukung dari lembaga instansi itu sendiri minim, sehingga dia ini sebenarnya masih boleh apa sudah tidak dilarang ya, ini boleh atau tidak ya, itu masih mereka masih memiliki gambaran pemikiran masing-masing. Boleh soalnya sama guru ini boleh, tapi sama guru ini yang nggak boleh. Nah, kan sistemnya masih satunya yang mendukung, satunya masih acuh terhadap sikap anti korupsi itu sendiri di sekolah. Yang penting bukan pelajaran saya. Nah, masa bodoh. Salah satu guru juga itu juga akan memenggal dari karakter untuk anti korupsi penanaman di anak-anak juga. Jadi semua kolaborasi dari pihak sekolah, siswa, bahkan dari orang tua itu harus klop, harus bersinergi bersama, sehingga ketika di lingkungan keluarga, di rumah dia pulang juga ditanamkan nilai-nilai itu, di sekolah juga, dan di lingkungan bersama juga sama. Jadi sehingga dia melakukan apa di lingkungan yang dia tempati juga sama-sama mendukung untuk anti korupsi itu. Jadi bisa membudidayakan anti korupsinya itu. Karakternya tumbuh. Selama ini di beberapa sekolah masih belum bisa diterapkan secara optimal ya, untuk nilai-nilai anti korupsi. Apakah masih ada ketimpangan sistem atau kekurang sinkronan antara sistem yang ada di sekolah dengan sistem yang ada di rumah dan lingkungan siswa tersebut? Oh iya, untuk kaitannya itu ada banyak faktor, Mbak. Yang pertama itu kaitannya minimnya pemahaman itu tadi, sehingga korupsi itu dia jadi hal yang seperti itu aja. Korupsi kan bayangannya kan tentang uang, padahal kalau korupsi itu tidak hanya uang saja, tapi hal-hal yang sederhana tadi, mencontek, berbohong, terus mengambil bukan miliknya, meskipun hanya meminjam, tapi kalau tidak izin, tidak izin, itu pun juga salah satu menuju ke tindak korupsi. Apalagi pinjam, terus tapi lupa, tidak izin. ya, dan lupa tidak mengembalikan. Nah, alasan lupa ini biasanya kan kalau lupa kan hal yang lazim ya, nggak boleh ya. Seperti itu. Kalau lupa pinjam uang, lupa bahaya ini nanti. Lupa atau tidak sengaja. Ya. Karena ini dijadikan modal untuk menganggap bahwa itu ada sesuatu yang wajar. Hal yang wajar, iya, yang lumrah, yang lazim, sehingga timbul emosi memaafkan, empati, ya nggak apa-apa, padahal itu apa-apa. Ya seperti itu. Baik. Itu ya. Nah, apakah kemudian ada data konkret yang bisa menggambarkan seberapa sering perilaku korupsi ini terjadi di kalangan anak-anak SMA, SMA. Ya, sebenarnya ada data yang lebih bisa kita ambil, yaitu SPI, Survei Penilaian Integritas. SPI. Ada di ALC, KPK, nanti bisa di-share di itu ya, Mbak. Misalkan ada yang meminta datanya ada, tapi data lebih spesifik kaitannya dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh siswa SMA maupun Alia itu tidak mudah untuk didapatkan, karena kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan di sekolah itu ya. Panggilan BK selesai. Meskipun dengan kasus yang sama dengan anak yang berbeda, tapi
selesai cukup ya kekeluargaan di BK itu kan ada bimbingan konseling di sekolah itu. Kekeluargaan itu biasanya gimana? Ya diselesaikan di keluarga di BK itu bimbingan konseling di sekolah. Misalkan ada yang pelaku dan korbannya, nah seperti itu biasanya diselesaikan dengan kata saling memaafkan. Kebanyakan seperti itu. Tapi Jangan tidak ada diulangi. konsekuensi-konsekuensi yang lain, misalnya mengganti kerugian. Nah, itu jika permasalahannya kaitannya tidak ada barang, Mbak. Kalau kerugian ya dilihat jenis kerugiannya apa, bagaimana, itu ya langsung Misalnya diselesaikan. mencuri, berarti kan harus mencuri Mengganti, apa? mengganti Penggaris katakanlah, berarti harus mengganti dong. mengganti penggaris itu sendiri. Jadi itu. Tapi sudah tidak ada laporan, maksud saya tidak ada bahwa pernah ada tindakan mencuri penggaris, tidak ada laporan di survei penilaian integritas. Jadi data yang mencuri hal yang sederhana itu kan dianggap sudah diselesaikan sendiri di lembaga seperti itu. Jadi tidak ada pihak yang melaporkan di survei di KPK. Harusnya dilaporkan. Harusnya dilaporkan. Iya, Sekecil apapun sesederhana itu. Berbohong juga harus dilaporkan. Ya itu tadi kembali pemahaman dari anti korupsi itu minim. Sistemnya yang masih kurang juga, kolaborasi antara sekolah, orang tua, siswa, dan dari pusat KPK itu juga edukasinya masih minim. Seperti Berarti itu. sebenarnya kan ini satu presiden yang buruk. Iya. Benar nggak sih? Saya melihatnya ini presiden buruk loh, karena kecil-kecil itu kalau dibiarkan nanti akan menjadi besar. Iya. Kecil-kecil kalau itu dianggap remeh, itu nanti akan menjadi besar gitu. Iya, lama-lama akan meledak juga. Yes. Karena ya seperti kan balon ditiup ya akan meledak. Makanya itu harus ditanamkan, dipressing kalau perlu. Karena kaitannya dengan pelaporan tadi, satu biasanya kan takut pencemaran nama baik sekolah itu sendiri. Nah, makanya itu data konkret secara spesifik itu masih belum terdata di pusat. Cuma ini Mbak, iya, ada gambaran dari KPK yang cukup relevan juga. Saya baca dari dari KPK itu sendiri, kemudian dari wilayah Jombang, ternyata indeks integritas dari Kabupaten Jombang itu ada 72,09%. Jadi ya alhamdulillah sudah setengah lebih baik ya, sudah setengah lebih baik. Iya, setengah sedikit lebih baik nggih. Iya, itu kaitannya dengan integritas pendidikan. Dari berbagai aspek temuan yang paling menonjol laporannya itu kaitannya dengan gratifikasi. Lagi-lagi gratifikasi. Di sekolah juga banyak. Yang sederhana saja, misalkan dia dapat nilai bagus. Kan dengan rasa syukur dia memberikan hadiah permen kepada guru mapel tersebut. Itu juga masuk tindak gratifikasi. Hanya permen. Itu kan hanya 500. Silver Queen berapa? 10.000. Nah, itu juga masuk tindak korupsi. Gratifikasi ya, masuk tindak korupsi yang jenis gratifikasi. Itu banyak banget loh. Iya, hampir semuanya. Apalagi seremoni Hari Guru. Itu bisa dilihat di TikTok. Iya. Saya lihat guru gini terus ada jajan 500-an. Nah, itu juga masuk gratifikasi hadiah. Karena apa? Dia sebenarnya kan kalau ngasih itu sesuatu yang kita senang gitu ya. Saya sebagai siswa gitu ngasih sesuatu kepada guru saya gitu. Ya ikhlas aja gitu. Iya, bentuk hadiah. Efeknya apa sih sebenarnya? Ya efeknya nanti dia akan menimbulkan balas budi secara langsung maupun tidak langsung. Baik dari pelaku maupun dari korbannya. Korbannya kan guru. Pelakunya dari siswa itu. Siswa memberikan hanya permen 10.000. Nah guru kan meskipun itu kan setelah nilai, misalkan ya setelah dikasih 100 kan nggak ada balas budi lagi kan, sudah ada nilai. Kecuali kalau sebelum ulangan saya kasih 10.000. Nah, bukan itu saja, tidak berhenti di situ, tapi nanti kalau ulangan yang lain guru bisa berharap ini nanti kalau saya kasih 100 lagi nanti dapat apa ya. Kan bisa tindak lanjutnya itu. Iya, jadi kan guru jadi berpikir seperti itu. Nanti kalau dia 105, wah bisa Pajero ini orang tuanya ke rumah. Nah,
Nah itu, apalagi sampai lulus anaknya dirawat. Setelah istirahat selalu anak saya curhat ke ibu, terima kasih sudah dibimbing. Nah, hanya satu orang saja yang satu menimbulkan gratifikasi, yang kedua kecemburuan sosial antar siswa juga ada. Jadi banyak dampak mudorotnya daripada kebaikannya gitu. Jadi hal yang sepele tapi ya Ini ya, saya maksudnya sambung menyambung. ini kan sebenarnya sudah sering kali dibahas juga. Iya. Karena di agama, tidak di agama ya, di dalam sistem sosial sendiri pun juga ada kayak semacam anjuran untuk kita berbagi kepada Iya. teman, kita memberikan sesuatu, Sedekah lah bahasanya ya, sedekah. itu Kak Riza, termasuk juga kepada guru, itu kan sebenarnya juga Sedekah. nggak apa-apa kan, Iya. sedekah ya, Iya, sedekah. kemudian memberikan bunga gitu ya, Iya. bersyukur dan sebagainya. Berarti kan ini gimana ya memahaminya itu, benar-benar nggak diperbolehkan atau dianjurkan untuk tidak dilakukan atau bagaimana? Iya, sudah tidak boleh. Nggak usah Sudah nggak ada dilakukan, gitu. tedeng aleng-aleng apapun. Nggak usah. Nggak boleh, nggak bisa. Saya itu kemarin sempat mengisi sosialisasi pendidikan anti korupsi di Dinas Pendidikan Jombang yang dihadiri oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Pas sekali ya momennya itu. Juga saya memberikan sosialisasi kaitannya dengan anti korupsi itu. Kemudian ada salah satu kepala sekolah itu bertanya, kalau momen hari guru, saya sendiri hanya diberikan bunga, kan nggak bisa dimakan. Bunga sih berapa sih, 50.000 ya enggak, mau bunga setangkai. Masa itu sudah termasuk gratifikasi? Ya saya dengan tegas itu termasuk. Iya, bukan masalah nilai nominal atau bentuk yang diberikan, tapi dampak sebab akibatnya. Karena guru, kepala sekolah dengan siswa itu selama masih ada hubungan sebab akibat itu masih dalam kaitannya dengan gratifikasi. Jadi masuk larangan keras untuk tidak menerima pemberian apapun. Guru ke murid atau murid ke guru atau dari orang tua, pokoknya nggak boleh. Karena masih ada kaitannya. Kecuali 5 tahun dia sudah lulus menjadi alumni. Anak itu bertamu. Kecuali anaknya juga nggak sekolah di situ juga. Jadi sudah lepas, tidak ada hubungan apa ya, hubungan kerja, hubungan ya kayak pendidikan atau yang lainnya, itu baru diperbolehkan. Sudah masuk sedekah, hadiah yang diperbolehkan. Undian, nah ketika jalan sehat, undian itu kan juga hadiah, diperbolehkan. Karena nggak ada hubungannya antara penyelenggara dengan peserta jalan sehat kan, dia orang lain dengan orang lain, seperti itu. Jadi boleh. Jadi itu hadiah. Ini yang perlu dipahamkan kepada orang tua dan kepada siswa, bahwa kalian boleh ngasih sesuatu kepada guru kalian, tapi kalau kalian udah lulus gitu. Duh, tapi ya nggak boleh bilang seperti itu dengan ya, berarti kan gurunya nanti berharap. Iya, nggak lulus berarti nanti nilai kelulusan tak bagusin aja, biar nanti dapat hadiahnya baik. Wow juga. Nggak boleh ada kata-kata seperti itu. Berarti itu sudah punya rencana korupsi. Sejak dini malahan. Sudah ditata. Korupsi yang direncanakan itu malah itu loh, nanti tindakan double. Kadang gini loh Bu Riza, Riza, bahwa kita harus berbuat baik kepada orang lain. Memberi sesuatu kepada orang lain itu sesuatu yang sangat baik begitu. Tapi kan terganjal dengan hubungan antara siswa dengan guru, masih ada antara orang tua siswa dengan guru. Ya sebenarnya ini kita orang tua pengen memberikan pengajaran kepada anak-anak, ayo kita memberikan sesuatu kepada guru kita karena sebagai bentuk rasa terima kasih. Nah, karena khawatir ini menjadi gratifikasi, maka tahan dulu lah, jangan diberikan pada waktu ketika masih jadi guru. Nanti dia kalau udah jadi alumni gitu, apakah itu tidak boleh? Ya pokoknya tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Itu ya masuk korupsi direncanakan. Ya nanti Bu, iya.
ketahuan. Bu, nanti saya mau memberi sesuatu tapi nunggu saya lulus ya. Enggak, maksudnya Atau enggak usah ngomong ke bapak ibu orang gurunya tuanya, lah. iya. Maksudnya orang tuanya. Maksudnya ini ada sebuah pemahaman kepada Iya. siswa dan Iya. kepada orang tua bahwa kita boleh ngasih kepada guru kita, Iya. tapi nanti tunggu kalau udah lulus gitu loh. Maksudnya pemahaman aja. Ya pemahaman, tapi nanti takutnya siswa terkadang keceplosan dan lain sebagainya gitu. Oh. Jadi kalau misalkan dari pihak orang tua ya udah kita tahan aja. Niat baik, yang namanya niat baik meskipun kita nggak mengeluarkan kan pasti dicatat baik ya. Meskipun belum melakukan ya. Iya, nggak boleh. Jadi nanti kalau sudah keluar baru ngomong ke anaknya seperti ini. Aduh, ya. Iya, jadi harus hati-hati karena Tahan dulu. iya, kata-kata itu juga masuk dalam hal itu gitu tadi. ternyata. Meskipun hanya kata-kata. Ya cukuplah Iya. kata-kata berterima kasih dan lain sebagainya. Jadi tanpa ada embel-embel apapun di belakangnya itu. Karena ya memang tugas guru ya seperti itu. Mau dikasih mau enggak ya tugasnya seperti itu. Ini loh mitra radio sore Jomai ini harus benar-benar dipaham Iya. gitu. Karena di kebudayaan masyarakat kita itu sudah Iya, terlalu baik. itu dia. Iya, masyarakat Indonesia itu terlalu baik. Itu kalau sudah waktu kelulusan terus kemudian hari guru itu hadiahnya Masya Allah Yes. itu guru-guru. Luar biasa seremonialnya itu. Itu juga efek sama guru yang tidak wali kelas. Biasanya yang dapat itu kan wali kelas. Yes. Yang enggak wali kelas, nah ada kecemburuan sosial. Nah itu juga hal yang menyakitkan lebih dari korupsi. Iya kan, ini sudah kena Oke. batinnya, Itu gratifikasi. serangan mental. Kak Biza, untuk indeks integritas pendidikan di Kabupaten Jombang yang berjumlah 72,09% itu Iya. tadi, apa saja item-itemnya Oh ya, ini saya yang boleh ditunjukkan? iya. Saya bacakan yang kaitannya dengan siswa saja ya, Kak. Ya, Mbak ya, melok Kak. Boleh Kak, Saya juga boleh, saya malah senang. Iya. Kaitannya dengan kejujuran akademik. Nah, ini ada hampir setengah baik lah. Ada 49,52% itu siswa masih menyontek. Walaupun tahu perbuatan tersebut tidak baik. Nah, ini sudah makanya tadi Separuh membudidaya. Separuh ya, Iya, hampir setengah baik bahasanya. setengah Ya, baik. sejombang, Oke. setengah baik ya dari menyontek. Akeh sing nyontohan berarti. Iya. Oke. Berarti kan percaya dirinya kurang. Iya. Ya. Kemudian yang kedua itu ada kejujuran dari sehari-hari, itu siswa berbohong baik kepada guru maupun orang tuanya itu sudah mulai baik 62,06%. Berbohong karena Iya, berbohong karena takut. Ya misalkan ya dimarahi. takut terlambat, takut dimarahi, dia berbohong. Ada les, ada apa, ada diskusi kelompok dan lain sebagainya itu. Biasanya seperti itu. Ya. Kemudian ada ketekunan dalam belajar. Dia itu lebih asik bermain sampai lupa belajar. Itu indeksnya 64,31%. Apalagi saat ini ada pacar namanya gawai. Wah, si pagi sampai ketemu malam, apalagi di sekolah diperbolehkan bawa HP. Wah, itu temannya ChatGPT dan lain sebagainya. Jadi diam yuk. Ada itu istilahnya ada asisten belajar. Terus ngapain dia belajar? Bermain aja. Itu Makanya ya 64, game dan lain sebagainya itu. 64. Kemudian ya, selanjutnya ada kedisiplinan siswa. Ya mulai membaik ini kaitannya dengan terlambat mengumpulkan tugas. Nah, alasan ini itu dan sebagainya ada 55,63%. Kemudian dukungan terhadap perilaku siswa ada 56,25%, itu dari satuan pendidikan dengan kejadian orang tua yang memaklumi perbuatan tidak baik. Ya itu tadi, ya udah wis sepuro ae, cuma sandal yang hilang, cuma pensil, cuma penggaris dan cuma yang lain ya. Dan berarti kan si anak ini juga diajarkan memaklumi hal yang buruk. Ya, memaklumi hal yang buruk, nanti dia terlalu baik. Nah, ketika melihat korupsi yang kelak nanti dia jadi walah cuma 5 juta, cuma 10 juta akhirnya gitu. Karena gajinya 50 juta. Cuma 5 juta. Ya bagi yang punya gaji 100 juta, bagi yang punya gaji 1 juta, ya nangis darah.
Ya itu juga susah payah nyarinya 1 juta dicuma-cumakan, ya kan tidak sesuai. Nah itu jadi nggak boleh seperti itu. Kemudian ada tadi gratifikasi ya, puncaknya indeks integritas di Jombang itu ada 76,06 ya wis. Rekor ya. Hampir buruk. Ya Makanya mendekat. sebenarnya Hampir buruk. sebenarnya pertanyaan saya itu juga cukup Iya. mewakili ini gitu. Iya. Karena gratifikasi itu dari pertanyaan-pertanyaan saya yang dari tadi masih Iya. mengejar gitu, nggak percaya dan lain sebagainya itu Iya. ternyata memang di masyarakat kita memang begitu banyak praktek-praktek seperti itu. Iya, tidak Ternyata hanya di satuan 76%. pendidikan, ya hampir di semua Ya, semua kalangan ya, semua instansi maupun lembaga yang lain juga. Oke. Itu juga kebiasaan orang tua memberikan hadiah kepada guru, apalagi momen-momen tertentu tadi, hari guru, kelulusan, syukuran, tumpeng, kecuali itu kalau dimakan bersama. Ya, seperti makanan, syukuran, nah itu. Maulid Nabi dimintai apa namanya? Jajan. Nah, itu untuk bersama. Itu. Kemudian santunan anak yatim, sedekah biasanya dimasukkan amplop, kemudian nanti dibagi. Itu kan juga untuk umum. Tidak dibidik, tidak bidik. Ini nanti sedekah saya langsung dikasihkan si A ya. Itu baru nggak boleh. Dikumpulkan, kemudian diramu lagi, dikasihkan. Nah, itu jadi boleh masuk sedekah karena memang tidak ada faktor X di dalamnya. Kemudian ada perilaku korupsi. Itu ada ya lumayan 53,52%. Ya, di satuan pendidikan itu dengan kejadian guru memberikan bimbel tambahan. Nah, ini biasanya kalau mendekati ini ada event TKA. Ya, sebentar saya tak mikir. Iya. Minta taman. Les tambahan. Nah, itu banyak banget. iya. Banget itu, Kak. Iya. Makanya 53%. Ini tidak hanya di SMA saja loh. Di semua. Hampir semua. Iya, di semua. Di anak saya dulu nggak bisa baca. Ada kelas khusus ya bimbel itu ya. Ditarik iuran 2.000 per datang. Dan diwajibkan. Nah, seperti itu kan juga sudah masuk itu, kemudian dipaksa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya nggak boleh. Kadang ada kayak semacam yang membuka secara pribadi begitu. Iya. Bimbel secara pribadi. Kalau Mas, bimbel ini gitu misalnya. Nah, itu beda sendiri karena Beda. itu ya itu masuk istilahnya itu lembaga lain, bukan ikut sekolah. Kalau ini masih bimbel ikut sekolah. Di sekolah, ya. Tidak boleh. Kalau bimbel seperti yang di Jombang ini, Ganesha, Primagama dan lain sebagainya itu kalau boleh. Lembaga khusus. Tapi kan ada nih guru yang bikin les-lesan gitu, nanti pulang sekolah les sama Bu X misalnya, atau les sama Pak Di rumah. A di kelas. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Yuk, bimbingan saja boleh. Cuma kalau ada membayar. embel-embel berbayar tidak boleh. Iya, Tidak boleh. membayar satu Tidak bulan boleh. berapa gitu, misalnya 50.000 katakanlah. Kayak gitu. Khusus untuk anak-anak yang berminat untuk les, silakan nanti habis sekolah selama 1 jam jam 12 sampai dengan jam 1 gitu sama Pak A. Iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Masuk Bukan korupsi. masuk koruptif juga. Tapi kalau dilakukan di rumah Pokoknya selepas dari lembaga, tidak tidak sekolah, iya, itu boleh. Boleh, tidak membawa nama sekolah boleh. Kalau gurunya itu dia mendirikan bimbel sendiri di rumah. Boleh. Boleh. Tapi kalau bimbelnya nanti ya kalau di sekolah, nanti pulang sekolah aja ya di rumah saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Misalkan kalau di rumah tidak mendirikan bimbel. Misalkan tanya, nanti aja bimbel di rumah saya pulang sekolah. Ya nggak boleh. Oh, itu nggak boleh? Nggak boleh. Pribadi gitu? Nggak boleh. Karena dia masih dalam sekolah. Kecuali kalau beliaunya atau guru tersebut itu mendirikan bimbel sendiri di sekolah, boleh. Jadi ya sekelas bimbingan bertanya, tanya jawab, nggak boleh ada unsur yang lain. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi menjadi anak istimewa nanti akhirnya dampaknya anak istimewa di sekolah.
si A oles ke saya, kalau nilainya jelek dengan yang lain, taruhannya kan saya, apalagi dia membayar lebih dari murid yang lain. Ini. Lebih baik Efeknya di situ ya. lebih baik diarahkan ke bimbel yang yaitu yang ada di sekitar, yang asli memang faknya di bimbel itu. Diarahkan nanti les di lembaga ini aja, jangan di saya. Kalau di saya ya tanya jawab enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi sekilas apa ya istilahnya, penjelasan lebih lanjut dari pelajaran itu, tidak bimbel pokoknya itu. Bisa dipahami sih. Saya bisa Agak. membayangkan gitu secara psikologis gitu, seorang guru kemudian misalnya ada salah satu anak atau 2 atau 3 Iya. anak yang setiap hari datang ke rumahnya, secara otomatis hubungan psikologisnya jauh lebih akrab gitu kan. Iya, jelas. Dan temannya juga akan tanda kutip, oh ngancene ini ya, seperti itu. Jadi ada banyak pihak yang berdampak nanti. Meskipun sembunyi-sembunyi pasti nanti juga Berdampak. iya akan terasa dampaknya. Seperti itu. Ya. Makanya itu masuk tindak korupsi. Nggak boleh. Baik. Kemudian ada ini yang terakhir, Mbak. Ada nepotisme. Ada nepotisme itu ada 48, hampir setengah baik. Ada 48,53%, yaitu satuan pendidikan dengan kejadian siswa menerima perlakuan khusus saat penerimaan. Nah, ini biasanya jalur-jalur PPDB. Jalur ordal. Ya, ordal. Kalau pengajian dagangan pusat. Nun sewu sekali. Anaknya guru, Iya, anaknya kepala sekolah, iya, anaknya ketua yayasan, iya. apalagi? Anaknya dinas pendidikan, anaknya dinas Nah itu. Kementerian Agama, anaknya istimewa pokoknya yang Ini anak jabatan yang semua. istimewa. Nah, itu pasti perlakuan meskipun kita tidak diberi sesuatu, pasti kita itu secara otomatis pasti melakukan seperti itu. Oh, ini anaknya bapaknya. Iki ku anaknya ini, hati-hati loh. Padahal kan ya kita bersikap adil. Bisa-bisa nanti dipindahkan, dimutasikan. Tapi ini Bahaya itu. kemudian itu loh Mbak, apa Kak Nggih. Riza, Nggih. kasihan mereka yang sebenarnya punya privilege itu. Iya. Menurut saya anaknya kepala sekolah itu harus dikemanakan gitu. Iya, Nggak ya. boleh sekolah di tempatnya ayahnya gitu. Iya, cukup adil dan beradab aja ya. Apa adil ya? dan beradab. Iya. Ya adabnya dia kalau dia merasa dia anak istimewa, anaknya pejabat ya gimana dia bersikap. Jangan menjual jabatan orang tua demi kepuasan pribadi ketika di sekolah atau di lingkungan. Saya lah anaknya dinas pendidikan, ya, jangan sampai seperti itu. Nanti jadi kerajaan pejabat di sekolah nanti. Turunannya nanti nggak boleh seperti itu, makanya. Ya boleh di sekolah manapun ya, tapi dilepaslah embel-embel orang tuanya itu. Nggak boleh membawa apa embel-embel apapun, bed apapun ketika terutama ini PPDB. Seperti itu. Ya rawan. Hampir tidak bisa ditolak. Tapi ya harus. Ini tantangannya berat banget. Iya. Berat banget Harus Kak Riza. kan. Iya. Makanya itu sangat berhati-hati kalau kita bersikap. Apalagi guru di pengajar pendidik di SMA Alia itu kan, siswa Alia SMA itu kan peralihan dari remaja menuju dewasa. Nah, dia ini di tengah-tengah. Ibarat kalau dia nanti salah melangkah, ya ketika kuliah itu kan sudah masuk terjun di kehidupan yang nyata. Betul. Sudah bukan pendidikan sekolah lagi, tapi pendidikan kehidupan nyata. Nah, kalau dia edukasinya tentang anti korupsi itu kurang, ya nanti ketika di kuliahan maupun di kerjaan, ya dia akan membudidaya apa yang didapatkan di SMA atau MA-nya itu. Tidak membawa yang di SMP atau di MI-nya tuh. Iya. Tapi ya itu tadi, makanya ini dia SMA MA ini posisi yang di tengah-tengah jembatan, di tengah pokoknya. Kalau dia salah melangkah pun nanti dia akan goyah. Seperti itu. Sebegitu beratnya tantangan, bener ya?
Berat banget tantangannya. Iya, Besar, besar. besar Sebegitu dan berat. besar tantangan yang dihadapi oleh jenengan sebagai penyuluh anti korupsi. Iya, dan Yang guru juga. Dan guru juga ya. Saya juga pelaku, juga penyuluh. Nah, terus apa program apa yang sudah sedang dan akan terus dilakukan oleh Paksi penyuluh anti korupsi di Jombang ini? iya. Kebetulan di pengurus Paksi Jombang ini saya koordinator dari kepemudaan dan umum, dan tepat juga sasarannya ini kalau menyasar di siswa SMA dan alia. Kemarin program yang sudah berjalan itu sosialisasi di berbagai instansi sekolah lembaga itu di seluruh Kabupaten Jombang, baik di SMP maupun di SMA, negeri maupun swasta se-Jombang secara bergilir. Dari narasumbernya ya dari penyuluh Paksi Jombang itu sudah alhamdulillah sudah berjalan di tahun kemarin itu, di awal-awal tahun ajaran baru itu. Kemudian ada juga pendampingan duta anti korupsi yang dibawa ke Jawa Timur di tahun 2024. Maaf. Dari tahun kemarin itu ada pendampingan duta anti korupsi Jawa Timur ya, untuk di apa ya istilahnya itu seleksi duta anti korupsi. Kalau di Jombang ini masih belum ada dan insya Allah akan diadakan. Konsepnya seperti Guyuk, jadi pemilihan dutanya seperti Guyuk, tapi lebih ke mengarah ke sikap integritas untuk pemilihan menjadi agen perubahan anti korupsi di Kabupaten Jombang itu tadi. Kemudian ada program yang ingin dilaksanakan juga, ada kompetisi film pendek ya, dari film. Karena kenapa mengambil film pendek? Karena dia kan bergulat di YouTube. Nah, itu jadi inginnya itu biar dia juga mengedukasi melalui video pendek yang kita kompetisikan. Jadi kaitannya dengan nilai-nilai anti korupsi itu, penanaman karakternya. Itu juga. Kemudian ada workshop, pelatihan, atau bahkan kami dari Paksi Jombang juga siap berkontribusi, siap bergabung jika menginginkan kami datang di lembaga atau instansi dari sekolah yang menginginkan untuk penyuluhan pendidikan anti korupsi. Seperti itu. Kak Riza, ternyata materi pendidikan anti korupsi itu kalau saya amati dari apa yang sudah kita perbincangkan tadi itu masih belum dipahami sepenuhnya oleh seluruh lapisan siswa maupun guru ya yang ada di satuan pendidikan, terutama di tingkat SMA atau MA. Ternyata kan begitu ya, masih banyak yang belum memahami, termasuk juga para orang tua. Nah, kaitannya dengan nepotisme, perilaku koruptif, gratifikasi, ini agar mereka bisa memahami semuanya. Kalau hanya kawan-kawan Paksi saja yang melakukan melakukan sosialisasi anti korupsi maksud saya. Itu rasanya butuh waktu yang cukup lama dan juga effortnya akan jauh lebih besar lagi. Satu Jombang hanya 7 orang saja kan, 8 orang saja anggota Paksi itu. Apakah tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah regulasi khusus yang mengakomodir poin-poin itu tadi agar tidak dilakukan di kalangan siswa, guru, dan orang tua? Bisa dimasukkan di regulasi yang mana kira-kira? Oh, itu pertanyaannya sangat bagus, sekaligus ajakan untuk kami Paksi Jombang. Monggo mari bergabung di penyuluh anti korupsi Kabupaten Jombang. Kami membuka lebar untuk para pendidik maupun dari instansi yang lain yang berjiwa ingin stop anti korupsi. Kami siap menerima. Silakan bergabung di penyuluh anti korupsi di Kabupaten Jombang. Itu untuk bergerak, mari kita bergerak bersama. Itu caranya? Caranya nanti bisa langsung calling di Inspektorat Jombang ya. Nanti sekretariat kami di situ. Nanti bisa menemui Bapak Eko di sana. Ini kalau 8 orang berarti masih kurang ya? Iya, masih sangat dengan jumlah itu kan? Kabupaten Jombang berapa?
Sasarannya tuh banyak banget, orangnya cuma Iya, 8, padahal pengetahuan masyarakat tentang anti korupsi, hal-hal yang boleh, hal-hal yang tidak diperbolehkan itu masih belum sepenuhnya iya, memilah-milah masih, memahami. iya masih bingung ya. Oke, 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 tugasnya masih banyak dan Iya, tantangannya masih sangat besar sekali. Semoga iya, kawan-kawan, eee, Jatim PAK atau bukan ya, apa namanya, paksi, Paksi iya, Paksi ini tetap bisa punya kesempatan terus iya, untuk siap, siap, menyampaikan hal-hal positif kepada masyarakat ini. iya, insya Terakhir, Allah, apakah adakah harapan atau iya. pesan dari Kak Riza sendiri? Oh ya, harapannya sih ya sama untuk menuju Jombang yang bersih dan makmur itu ya terciptanya generasi muda yang berani dan punya integritas yang tinggi. Ya, berani saja tapi tidak punya integritas. Integritas itu kan dasarnya antara pemikiran, perkataan dan perbuatan itu selaras. Nah, sesimpel itu. Kalau tahu itu salah, pikiran kita mengatakan salah, kita bisa ngomong salah, kenapa kita tidak bisa melakukan, menghindari hal-hal yang salah itu? Nah, itu kan nggak sinkron berarti. Nah, tinggal menyingkronkan itu sudah, kita sudah punya jiwa integritas. Hanya Simple 3 tapi hal itu, berat. sesimpel itu. Simple tapi berat. Iya, ada uang jatuh, ya pikiran itu bukan uang saya, kemudian kata-kata itu salah. Nah, tinggal tindakan kita. Kesimpulan masa 2 lawan 1, yang 2 kalah. Ibarat kalau kita voting ya seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga tidak hanya ingin mereka menjadi pintar secara akademik juga, tapi juga memiliki karakter yang kuat. Dari segi integritas itu tadi tidak mudah tergoyahkan dari hal-hal yang kurang baik ya, yang koruptif itu tadi, dengan melakukan kecurangan apapun itu juga tidak boleh ya, lebih-lebih baik kita hindarkan saja. Kemudian tidak juga pintar di kelas, transparansi, nilai-nilai di kelas saja, tapi juga benar-benar menjadi bagian dari diri mereka. Jadi enggak hanya produk yang dipamerkan, tapi dari hati nurani kita juga memamerkan bahwasanya kita loh punya sikap anti korupsi yang benar-benar ada di dalam hati kita, seperti itu. Karena dari mereka lah ya kita akan menjadi agen perubahan. Mereka menjadi agen perubahan, jangankan kelak ya, mulai hari ini. Iya. Apalagi sekarang tepat peringatan 30 SPKI ya, Mbak Nina ya. Ya, kalau di sana dia mempertahankan kemerdekaan, kalau kita mempertahankan nilai-nilai integritas ya. Semoga sama ya, dengan bertepatan ini kita bisa menanamkan juga nilai-nilai integritas ya, dalam minimal dalam diri kita sendiri. Istilahnya mudah, Tapi prakteknya ini butuh iya effort yang benar. sangat luar biasa. Saya pribadi juga terkadang seperti itu, dilema. Sama juga pernah menjadi pelaku, juga pernah menjadi korban. Tapi ya kembali lagi mengingat 3 hal tadi, pikiran, perkataan, perbuatan harus selaras. Terkadang sudah saya terima, bergelut pikiran terus saya kembalikan lagi. Karena seperti itu. Iya. Namanya manusia tidak Iya, ada yang kadang ya bersih hilaf, dari tapi ya dosa gitu kan ya. iya, Tetapi minimal bagaimana kita memanage itu ketika kita melakukan kesalahan atau hampir saja melakukan kesalahan, iya, maka kita harus berpikir ulang, berpikir jernih iya. agar jangan sampai terjerumus gitu kan. Iya, apalagi kalau terjebak dengan kesempatan yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, ini adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan. Kalau memang benar-benar kita tidak bisa mengendalikan diri. Baik, tentu saja ini adalah harapan yang sangat benar-benar diharapkan. Jadi kita tidak hanya menanamkan nilai tapi juga menanamkan harapan. Iya. Harapan akan masa depan yang lebih baik, yang bebas dari korupsi. Bu Iya. Riza, terima kasih. Iya, sama-sama, Mbak Nida. Riza Fitrianingsih, Sarjana Pendidikan, Guru Terpadu Mishkat Al-Anwar, Pondok Pesantren Al-Aqobah 4 Jombang. Semoga perbincangan kita hari ini mampu memberikan insight baru kepada masyarakat, para mitra radio Suara Jombang FM, bahwa ternyata yang kita lakukan, mungkin yang Anda lakukan, yang saya lakukan selama ini, meskipun terlihat itu remeh-temeh, Iya, nggak sederhana. apa-apa, aman, sederhana, dengan Iya.
dengan dasar pemikiran atau dasar keinginan niat yang ikhlas, ternyata itu tidak diperbolehkan gitu, karena Iya, dampaknya akan jauh lebih besar, dampak lebih besar. buruknya jauh lebih Iya, besar gitu ya. Semoga bisa Anda dapatkan insight itu, dan mari kita sama-sama mencoba selalu menanamkan integritas pada anak-anak kita, iya, pada diri kita juga ya kan? iya. Diri kita dulu baru orang Diri- lain. diri Iya, kita, iya, plus juga kepada anak-anak kita, Iya. kepada orang lain, keluarga kita, sehingga kita bisa berupaya untuk menjadi orang yang bersih dari korupsi. iya. Pantun terakhir. Iya, saya tutup dengan pantun Mbak Ninda ya. Minta cakepnya ya Mbak ya. Oke. Pohon jati daunnya gugur, Cakep. diambil anak untuk diikat. Oke. Cakep. Mari jujur, mari bersyukur, Hmm? korupsi apapun takkan berhasil. Ya. Wah. Mbak Ninda ada pantun? Biasa. Ikan hiu berenang di laut Cakep, sambil menari di bawah bulan. cakep. Jaga diri jangan sampai terjerat. Iya. Integritas diri bekal masa depan. Oke. Terima kasih. Iya, Kak sama-sama Ninda Mbak Fitrianingsih. Ninda. Hari ini kita sudah banyak berbincang, dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk Amin. bisa berbincang, Iya, siap. memberikan hal-hal positif kepada masyarakat Kabupaten Jombang. Iya, Selamat siap. melanjutkan tugas kembali untuk Iya, panjenengan. sama-sama, Kak Mbak Riza, Ninda. selamat siang, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ya, mitra wabarakatuh. dari Sore Jombang FM, konsentrasi pajak literasi di kesempatan pagi hari ini sudah ada simak bersama-sama. Saya Nina Ahmad mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa, terima kasih. Iya. Ntar dulu.